Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ulas Asih Klaten di channel Emak Mau Langsing. Saat ini saya bercerita tentang sirkadian tubuh. Tubuh itu normalnya kalau malam tidur, kalau pagi buang toksin. Karena ini sedang momen Ramadan, maunya kita tentunya ibadahnya maksimal. Tentunya pingin melek supaya target tilawahnya dapet, supaya ibadah malamnya dapet. Oleh karena itu ada yang habis tarawih minum kopi. Saya pernah dengar ceramah dari Pak Ustadz itu, zaman dulu santri kalau mau murojaah itu minumnya kopi. Kenapa? Karena kopi terbukti mampu membantu menghilangkan rasa ngantuk. Keuntungannya minum kopi ini saat reaksi kafeinnya hilang, kemudian sudah mulai berasa ngantuk, itu tidurnya akan deep sleep. Tidur yang berkualitas, tidur yang sangat pules, membantu menaikkan imunitas, membantu organ dalam bekerja mengeluarkan toksinnya. Kemudian pagi saat makan sahur ngantuk, minum kopi lagi. 1 gelas sesudah sholat tarawih, 1 gelas pada saat sahur. Secara ilmu kesehatan, 2 gelas kopi sehari itu tidak akan mengganggu tubuh, tidak akan mempunyai efek yang tidak bagus. 2 gelas kental ya maksudnya, itu akan mempunyai efek yang bagus, terutama untuk kita nih yang mau kejar target supaya tilawahnya berjalan dengan baik. Dan satu lagi, kalau makan itu membutuhkan energi yang besar untuk mencerna. Saat habis sahur, makan, maka tubuh kita akan mencerna makanan tersebut. Otomatis timbulnya ngantuk, timbulnya organ kita lelah. Lalu bagaimana target tilawah kita? Susah. Makanya dibantu sahurnya itu minum kopi. Kopi itu memang diuretik tubuh untuk mengeluarkan cairan, juga membantu kerja usus supaya mengeluarkan feses. Dan feses yang ada di paling bawah itu memang sudah harus dibuang. Buat apa lama-lama feses ada di tubuh? Kalau yang masih di lambung, lambungnya masih nutup. Kalau makannya protein sampai 6 jam, 6 jam dari makan sahur, misalkan jam 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pagi. Jam 8 pagi lambung kita belum ngebuka, jadi gak bakalan dibuang sama tubuh. Yang dibuang adalah bekas kemarin kita makan buka puasa atau sahur yang duluan, yang sebelumnya. Itu memang sudah waktunya dibuang, dia sudah ada di usus besar. Kalau yang ada di lambung pada saat kita sahur, otomatis dia masih anteng di situ. Bagaimana kalau yang tidak makan sahur? Dia buka puasa minum kopi, yang ada di lambung itu masih aman di situ, masih dicerna di situ, masih diproses di situ. Kemudian minum kopi,
Kemudian usus besarnya bergerak, mengeluarkan feses. Feses yang mana? Feses yang kemarin. Gak mungkin makanan yang kita makan masih ada di lambung terus dikeluarkan. Karena lambung sama usus beda program. Apalagi kalau makannya sumber hewani. Lambung gak akan buka selama 6 jam. Dia akan diproses dulu, emang begitu. Karena tubuh kita mendeteksinya sebagai protein. Tubuh kita itu cerdas, sudah bisa memisahkan, oh ini protein, oh ini karbohidrat. Kalau karbohidrat, makannya misal jam 7. Jam 8, 9, 10, 11 sampai jam 11 malam baru dibuka. Sedangkan minum kopinya habis sholat rawih jam 8 udah selesai. Kalau di masjid sini jam 8 sudah selesai, 30 menit dari minum kopi itu udah bereaksi. Jadi makanannya masih di lambung, nggak mungkin kebuang. Itu yang harus dipahami, kenapa banyak santri yang minum kopi sesudah sholat rawih. Banyak santri yang minum kopi di waktu sahur. Saya memahaminya seperti itu. Takut dehidrasi nggak sih? Saat kita minum kopi di waktu sahur, minum kopinya jam 4. Setengah jam kemudian kafein bekerja. Setengah 5. Setengah 5 itu waktunya tubuh membuang toksin. Kalau tubuh kita terpacu untuk membuang air kecil dan air besar, beruntung nggak kira-kira? Justru terbantu gitu loh. Terus tetap aktif sesudah sholat subuh. Pamali kalau habis sholat subuh teh bobok deui, nggak boleh, kata nenek kita. Secara agama, habis sahur sholat subuh lanjutkan zikir di masjid sampai matahari terbit, kemudian sholat sunnah surut. Pahalanya bagaikan langit dan bumi dan seisinya, kayak gitu. Nah, itu manfaat kopi yang membantu kita pada saat kita melaksanakan puasa. Dibandingkan kita nggak ngopi, habis sholat subuh mata nggak bisa melek. Karena apa? Semalam begadang, Bu. Karena apa? Ini bulan suci loh. Ini bulan yang penuh ampunan, penuh maghfirah, penuh rahmat, penuh keberkahan. Kalau dibiarkan begitu aja, eman-eman. Kita harus bisa bagi waktu, kita harus bisa memanajemen kapan ini saya tidur, kapan ini saya makan, kapan ini saya harus melek, kapan ini target-target saya di bulan Ramadan ini tercapai. Sunahnya 1 kali khataman. Kalau yang belum biasa tilawah, 1 hari 1 juz itu berat. Betul tidak? Habis makan sesudah sholat raweh, habis terus dilanjutkan makan dan ngemil, setengah jam kemudian ngantuk. Itu alami tubuh. Memang mencerna itu membutuhkan energi yang besar. Tubuh kita lelah, pingin istirahat. Karena capek mencerna itu, ngantuk. Target ibadah melayang kalau udah ngantuk. Jadi kita memanfaatkan makanan sesuai dengan porsinya dan tidak overdosis. Silahkan browsing berapa yang diizinkan 1 hari itu
minum kopi. Kalau saya sahur 2 gelas tapi yang keduanya encer. Kenapa encer? Karena seduhan pertama saya minum, saya kasih air panas lagi, nanti deket mau imsak itu saya minum lagi kopinya. Satu, karena sayang. Kalau diseduh sekali aja sayang kalau dibuang, karena kopi itu manfaatnya sampai dia nggak berasa kopi, masih ada zat aktif yang bisa kita manfaatkan. Kemudian untuk nutrisinya, karena kalau kopi itu diuretik, toksin ikut keluar, kelemahannya, mikronutrisinya pun kadang terbawa keluar, kadang terbuang. Makanya saya menyarankan buka puasanya usahakan minum kaldu supaya penyerapan nutrisinya cepat, karena sumber hewani itu makanan yang paling mudah diserap gizinya tanpa syarat oleh tubuh. Kalau sayur dimasak terlalu lama nutrisinya hilang. Beda sama sumber hewani, diangetin berkali-kali nutrisinya masih bagus. Silahkan browsing. Jadi kita nih ya mencoba untuk mencari ilmu sesuai dengan yang ulama kasih contoh. Jadi saya diceritain sama Pak Ustadz itu penyebaran Islam di Jawa yang Sunan Kalijaga, Sunan Bonang. Itu santrinya suruh ngopi, kata Pak Ustadz kayak gitu. Dari situ saya dari apa yang diceritakan Pak Ustadz itu saya termotivasi untuk minum kopi. Dulu sewaktu saya masih gendut, boro-boro bisa minum segelas kopi, apalagi 2 gelas. Seseruput kopi membuat saya sakit 3 hari 3 malam, gak bisa bangun, perut saya melilit-lilit, bener-bener sakit gak bisa bangun. Ternyata yang bikin sakit bukan kafeinnya, bukan kopinya, gulanya. Kok tahu kalau gulanya? Buktinya sekarang saya minum kopi nggak pakai gula, saya baik-baik aja gitu loh. Yang salah, tubuh saya ini udah kebanyakan gula di dalam tubuhnya, sudah berat, ditambah kafein, itu memicu pingin ngeluarin ini itu, berebut yang mau keluar, yang ada saya malah sakit karena tubuh saya bingung. Tapi sekarang begitu mengurangi karbohidrat, bumbu itu karbohidrat, cabai itu karbohidrat, di dalam sumber hewani 56%-nya diolah sama tubuh jadi glukosa juga. Jadi nggak bakalan kekurangan glukosa kan di tubuh gitu. Otak makainya glukosa aja. Tubuh kita mampu memproduksi glukosa. Liver mampu mencerna ATP dirubah menjadi glukosa. Jadi nggak bakalan kekurangan glukosa. Saya bersyukur banget dengar ceramah dari Pak Ustadz itu memotivasi saya untuk minum kopi, dan saya bersyukur banget. Ternyata kopi itu yang menyembuhkan saya yang sering sakit pinggang. Saya tuh nggak ngerti loh, kenapa pinggang saya itu sering sakit. Ternyata karena dulu saya BAB-nya nggak lancar, padahal saya makan sayur dan buah. Ternyata usus yang kotor, penuh toksin, itu membuat feses tertahan lebih lama walaupun sudah ada bakteri dari sayur. Sayur dan buah diperlukan untuk mencerna karbohidrat di usus, menumbuhkan bakteri, membantu mencerna karbohidrat itu supaya cepat terbuang. Buah yang direkomendasi untuk memperlancar buang air besar itu yang terbaik buah naga, baru pepaya, baru sayur-sayuran. Jadi tubuh kita itu lebih cocok
rentetan pencernaannya itu kalau suruh mencerna sumber hewani. Dulu, zaman purba dulu, manusia itu tinggi-tinggi. Manusia itu kuat-kuat karena mereka harus berburu untuk mendapatkan makanan. Evolusi pertanian sehingga membuat manusia mengkonsumsi lebih banyak karbohidrat, dan makin lama itu ternyata makin pendek dan makin lemah. Sekarang 14 tahun aja sudah kena kanker, sudah kena sakit diabetes. Itu penelitian terbaru yang kemarin diceritakan oleh seorang dokter. Jadi emang normalnya manusia itu dari struktur giginya ada taringnya, kemudian masuk ke lambung, langsung ke usus. Itu memang lebih bagus kalau dikasihnya sumber hewani. Makanya manusia zaman dulu jauh lebih kuat. Apalagi waktu pertanian belum maju, zaman nenek-nenek kita itu mereka sudah sepuh aja masih di kebun, masih apa, karena mereka walaupun makan karbohidrat sehari makan sekali kadang-kadang, karena panennya masih lama, jadi disimpan makanannya itu. Singkong dibikin gaplek gitu ya, kalaupun beras diirit-irit, panen diirit-irit, jadi makan tuh ditaning-taning gitu, dijatah satu anak dapatnya segini aja untuk sehari, terserah kamu mau makannya jam berapa. Kalau sekarang makanan banyak banget, tubuh lelah mencerna, akhirnya imunitas turun, orang mudah terkena penyakit. Balik lagi ke sirkadian tubuh yang malam istirahat, pagi membuang toksin dengan lancar tiap pagi. Saya sembuh sakit pinggang. Karena sakit pinggangnya itu ternyata bukan penyakit yang gimana gitu ternyata. Saya alamin lagi saat pagi saya nggak minum kopi, feses terlalu lama, tidur siang, kok pinggang saya sakit ya gitu. Terus karena udah waktunya bangun, akhirnya oh iya saya belum ngopi. Begitu ngopi, kemudian ke belakang BAB, sakit pinggangnya sembuh. Berulang. Oh jadi sakit pinggang yang ini akibat feses numpuk di usus. Dan waktu itu saya nggak tahu, taunya dari pengalaman, taunya dari setelah siang-siang baru buang air besar sekali, 2 kali. Kan kadang-kadang kita pagi kalau lagi nggak puasa pun kadang-kadang nggak ngopi. Justru kalau Ramadan itu teratur banget, sahurnya ngopi. Makan sih nggak terlalu penting, yang penting pada saat buka puasa nutrisi tercukupi. Dan kalau sahur, saya mewajibkan diri saya untuk minum kaldu. Kaldu itu mikronutrisi. Kaldu itu tinggi kolagen. Saya bikinnya kaldu tulang. Dari ceker. Tahu sendi ceker? Ada tulang mudanya, itu apa? Kolagen. Jadi kulit kenyal, nggak keriput. Dulu waktu pertama kali saya program low carb, ini kulit hitam, keriput. Saya program, saya bertanya, konsultasi dulu sama dokter, ini gimana ini supaya pipi saya nggak peot. Masa iya sih udah kurus peot gitu kan. Coba aja konsumsi kolagen maksimal. Bagaimana caranya? Cobalah konsumsi 7 gelas air kaldu tulang bone broth yang direbus minimal 3 jam. Alamak, aduh, saya udah bayanginnya enak duluan. Tapi karena saya nggak mau peot, nggak mau keriput, kalau misalkan sudah umur 46 pasti ada garis-garis ya. Apalagi kalau kita nyurung-nyurung gitu, di sini garis. Tapi begitu kita di rumah, kita diem, garisnya itu udah nggak berbekas gitu. Itu keuntungan minum kaldu.
Kaldu itu mineralnya dapet, mikronutrisinya dapet. Apalagi untuk saya yang mudah menggigil, otomatis kalium dan potasium yang ada di kaldu itu membantu kerja jantung, membantu memberi nutrisi jantung. Kalau misalkan sedang nggak punya kaldu, apakah bisa diganti dengan mineral aja? Mineral itu ada di mana? Ada di garam. Natrium itu membantu mengikat cairan yang ada di tubuh. Sama seperti glukosa ya. Glukosa kalau udah jadi lemak tubuh, dia ngikat cairan juga. Kenapa ngikat cairan? Ada masanya manusia itu tidak bertemu air misalkan. Sedang dalam perjalanan naik motor, haus ditahan. Kalau tubuh kita nggak punya cadangan, otomatis dehidrasi. Tapi karena punya cadangan, dicerna tuh. Cadangan, ini cadangan, yang di paha cadangan, yang di punggung cadangan, yang di leher, yang semuanya itu cadangan air dan cadangan makanan. Saya belum pernah nemuin orang puasa melakukan sunnahnya, yaitu berbuka puasa dengan minum air, kemudian sahur juga minum air, siangnya dehidrasi, kalau bukan karena dia punya penyakit bawaan. Kalau yang sehat-sehat aja nggak ada masalah. Yang masalah justru kalau dia punya sakit diabetes tidak terdeteksi dari awal, kemudian buka puasanya minum sirup, buka puasanya makan kolak, buka puasa ngemil habis tarawihnya minum es buah. Dari puasa gulanya turun. Dari pas dia puasa itu detak jantungnya itu slow karena dia nggak mau aktivitas, karena dia nggak mau olahraga. Tiba-tiba dihajar sama makanan yang manis semua, gula langsung naik set. Tahu-tahu nggak bisa ngapa-ngapain, dibawa ke IGD, gulanya 600. Suka dengar kayak gitu nggak? Di situ jadi kita bisa memahami kenapa sih Rasulullah buka puasa itu 3 teguk air. Ya Allah, emang gak ada hidrasi apa itu ya gitu. Pernah kepikir begitu enggak? Saya pernah loh. Saya ketakutan loh. Kalau misalkan buka puasa tuh minumnya dikit, ntar saya dehidrasi gitu. Karena Rasulullah udah biasa adaptasi dengan sering berpuasa. Adaptasi berpuasa itu tubuh makin lama makin ngirit, butuh airnya secukupnya, butuh makanannya secukupnya. Maka dari itu kalau ada orang puasa Senin Kamisnya rutin badannya makin gemuk, itu karena dia tubuhnya beradaptasi berpuasa dengan menggunakan sedikit cairan dan sedikit makanan, memaksimalkannya, mengolah menjadi sumber energi sehingga berlebih. Saat dia tidak berpuasa, akhirnya gendut. Jadi kalau ingin gemuk sebenarnya, rajinlah berpuasa Senin Kamis. Sudah terbukti di banyak orang yang mereka rajin puasa Senin Kamis malah jadi gendut. Kenapa? Pada Senin dan Kamis tubuhnya detox, toksin keluar, tubuh slow. Hari Rebo belum ada toksin masuk, datang makanan, cerna jadi daging. Rabu, Selasa, Rabu jadi daging. Kamis puasa lagi detox, keluar semua toksinnya. Jumat, Sabtu, Ahad jadi daging. Kenapa? Tubuh udah sering detox di Senin sama Kamis. Tubuhnya bersih. Mau ngapain lagi kalau udah bersih? Ususnya pun bagus. Kenapa? Saat kita berpuasa, tubuh berhenti mencerna, yang ada di usus itu bakalan yang gak kepake itu keluar.
Makanan yang dicerna itu akan diserap maksimal. Karena apa? Di lambung kosong. Jadi dia nyerap yang di usus. Kalau misalkan di lambung isi, di usus isi, tubuh kerja double. Mencerna yang di lambung juga, menyerap yang di usus juga. Kebayang nggak? Seperti itu yang saya baca dari share kawan-kawan di Facebook, yang saya baca dari Google. Saya memahaminya seperti itu. Yang saya dengar dari Pak Ustadz. Jadi saya memahaminya seperti itu. Bagaimana trik berpuasa supaya ibadahnya maksimal? Jadi jangan takut minum kopi. Karena ulama terdahulu menyuruh santrinya minum kopi. Kalau zaman Nabi nggak ada ini ya, nggak ada minuman khusus gitu yang diceritakan. Karena zaman Nabi yang paling utama adalah minum 3 teguk air, 3 butir kurma. Capek nggak nyernanya? Tidak. Sedangkan zaman Sunan Kalijaga di Indonesia sudah makan singkong, sudah ada gula merah, minum minuman manis. Sesudah makan ngantuk karena lambungnya mencerna. Mencerna membutuhkan energi yang besar, ngantuk. Makanya begitu ditemukan kopi, ternyata minum kopi itu bikin gak ngantuk. Akhirnya santrinya suruh ngopi. Pada saat habis sahur santrinya pada ngantuk, santrinya suruh ngopi. Alhamdulillah dengar cerita begitu ya dari Pak Ustadz. Jadi bisa menambah motivasi gitu. Saat puasa itu saya minum kopi. Dan kenyataannya alhamdulillah aktif. Nanti jam 11 ngantuk tidur sebentar. Dapat sunnah, ya kan? Dapat kan sunnah? Rasulullah sebelum sholat zuhur bobok dulu sholat zuhur. Kalau lagi nggak puasa, bangun bobok mau sholat ngopi dulu, karena ngopinya pagi sama siang. Kalau nggak puasa, kalau puasa ngopinya habis sholat tarawih sama sahur. 2 gelas, sama-sama 2 gelas, beda waktu, beda kegunaan. Kalau selain bulan Ramadan, siang habis makan ngantuk, masa ya tidur lagi, sebelum zuhur udah tidur, masa habis zuhur tidur lagi gara-gara makan, tubuh mencerna lelah terus ngantuk. Semoga dipahami. Jadi kalau pingin gak dehidrasi, kalau memang sahurnya gak makan karbohidrat, supaya cairan terikat, gantinya adalah natrium, yaitu garam. Garam itu bisa ngikat. Konsumsinya gimana? Bisa dicampur kaldu pada saat sudah hangat, atau kalau kita mau minum kaldunya dingin, nggak suka hangat, ya udah campurkan, aduk. Pengikat cairannya dapet, nutrisi kaldunya dapet. Dan jantung itu tetap memerlukan mineral dari garam. Sekarang mulai ada terapi untuk darah tinggi itu minum garam, tapi dengan pengawasan dokter. Kalau yang makan karbohidrat gak bisa sembarangan aja, karena garam ngiket cairan, makan karbohidrat ngiket cairan, over cairan, tensinya gak turun-turun. Karena cairan itulah yang membuat jantung itu berpacu lebih cepat. Kalau misalkan cairannya kebanyakan berpacu cepat, itu yang disebut tensinya tinggi.
Kayak gitu yang saya pahami. Mohon koreksi, mohon arahan. Silahkan komentar, kritik, dan saran. Apapun itu. Yang namanya manusia nggak luput dari kesalahan. Yang namanya manusia nggak luput dari hilaf. Jadi saya mohon maaf kalau ada salah. Kalau ada yang kurang pas. Kalau ada saya salah pemahaman dari apa yang saya baca, apa yang saya serap, kita diskusi, kita coba kupas lagi apa saja yang harus diperbaiki. Oke? Like ya, kasih supportnya, subscribe-nya, bunyikan loncengnya nanti saat ada video baru supaya ada notifikasi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.